الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah, malam ini kita akan mengulang kembali pelajaran tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan utama di dalam memahami masalah akidah. Kita sampai pada permasalahan yang kedua, yaitu perkataan pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. I'lam artinya belajarlah, berilmulah, tuntutlah ilmu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmatimu atau menyayangimu. Kemudian kata beliau bahwasanya kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah mempelajari tiga perkara, dan mengamalkannya. Bukan hanya mempelajari tapi mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Nah, pada poin ini pengarang membawa potongan ucapan dengan doa terhadap penuntut ilmu. Kata beliau, i'lam rahimakallah, berilmulah engkau semoga Allah merahmatimu. Beliau juga mendoakan pada tiga tempat dari tulisan ini. Yang pertama adalah di awal sekali beliau menyebutkan i'lam rahimakallah. Ini pada awal daripada al-usul tsalatsah. Kata beliau, i'lam rahimakallah, berilmulah engkau semoga Allah merahmatimu, menyayangimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata beliau, wajib kita mempelajari 4 hal. Nah, ini pelajaran sebelumnya. Annahu yajibu alaina, wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, mempelajari ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan yang keempat, bersabar di dalam menyampaikan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu, dan di dalam mempraktekkan ilmu. Nah, ini pada pertemuan awal, maksudnya pada bahasan yang pertama beliau mendoakan kita dengan mengatakan, berilmulah engkau, belajarlah, niscaya Allah akan merahmatimu, mengasihimu, menyayangimu. Bagaimana tidak? Kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu, Nabi SAW mengatakan, Pinang sudah ke Tanjung Balai Karimun, ke daerah Selat Malaka dan semacamnya, ini kan luar biasa, bentuknya pun macam-macam. Nah, ini yang akan mendoakan orang yang belajar ilmu. Ini kata dia. Nah, kalau kita sudah didoakan oleh malaikat, didoakan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, hidup kita akan berkah. Itu dia, kita akan disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, wajib kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, berilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari itu apakah ilmu tentang duniawi ataukah ilmu tentang
Apa? Ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu tentang tiga hal. Berilmu tentang Allah tabaraka wa taala, siapa Allah taala sang pencipta kita. Yang kedua, berilmu tentang agama Islam. Apa itu Islam? Apa rukun Islam? Apa rukun iman? Kemudian siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita junjung? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya? Inilah ilmu yang menjadi titik poin yang dibahas oleh para ulama dari mulai mereka kecil hidup sampai mereka wafat. Tidak ada pembahasan di luar daripada tentang ilmu Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan inilah para sahabat mati-matian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah lewat ini. Ya, berilmu pertama tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam. Yang kedua, ketika kita mengetahui ini, kita amalkan. Kita amalkan. Dan setelah kita amalkan, lalu kita dakwahkan. Kalau misalnya kita telah mengetahui tentang masalah keutamaan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum?" Maukah kalian aku tunjukkan, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Kata para sahabat Nabi, "Qulna bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah, kami ingin dosa-dosa kami dihapus oleh Allah dan derajat kami ditinggikan di surga Allah tabaraka taala kelak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, di waktu malam hari, di waktu dingin, di waktu subuh, dan di waktu-waktu panas yang bersangatan, sehingga barangkali wudu kita tidak sempurna, ya, atau kita pengen cepat dan semacamnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu kita. Nah, kita tidak akan bisa menyempurnakan wudu kalau kita tidak pernah membaca hadis tentang bagaimana tata cara berwudu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid atau sering-sering ke masjid. Bukan sering-sering ke masjid ini maksudnya dalam rangka yang lain, ya. Sering-sering ke masjid di sini maksudnya untuk melaksanakan salat atau menuntut ilmu dan semacamnya. Karena ada juga kadang tukang pergi ke masjid, orang salat dia tak salat, ada tiap hari juga dia ke masjid, ya. Atau ada juga orang yang mengintai masjid, kan begitu, tiap hari juga, mana kau tak infak nih. Mau dilenyapkan ini, kenapa mengganggu dia ini? Ya. Kemudian wantidharus salah ba'da salah, menunggu salat kepada salat berikutnya. Sebagian orang salah faham, kalau macam gini mana kita kuat Ustaz menunggu salat kepada salat berikutnya. Ba'da salat subuh terus di masjid sampai waktu zuhur. Bukan ini maksudnya, menggantungkan hati kita, keterpautan hati kita untuk melaksanakan salat. Dan ini adalah terrangkum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilalu arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dari penatnya mengarungi dunia ini dengan salat, dengan bermunajat kepada Allah tabaraka taala, dengan terhubungnya hati kita kepada Allah jalla wa ala. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, itulah ribat yang sesungguhnya, berjaga-jaga yang sesungguhnya dan mempertahankan agama. Ma'asyiral ikhwah, kita bisa bayangkan tiga amalan ini. Yang pertama berwudu, menyempurnakan wudu, yang kedua berjalan menuju masjid, dan yang ketiga adalah menunggu salat. Nah, kalau tiga amalan ini dia adalah sarana, tiga amalan ini kan sarana ini. Wudu sarana untuk salat, berjalan ke masjid sarana untuk salat, kemudian menunggu salat kepada salat berikutnya juga sarana. Nah, kalau sarana ini saja dapat mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa-dosanya, bagaimana lagi dengan salat itu sendiri? Allahu akbar. Bisa kita membayangkan salat itu bagaimana pahalanya? Kalau berjalan ke masjid terhapus dosa kita, naik derajat kita di surga, bagaimana lagi dengan salat itu sendiri? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jami'a, ini ilmu. Kemudian ilmu tentang Allah, tentang Rasul, dan
ilmu tentang Islam, lalu kita amalkan ilmu ini semampu yang kita bisa untuk mengamalkannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala semampu kalian, dan tinggalkanlah dosa maksiat secara totalitas. Nah, kemudian wadda'watu ilaih, berdakwah dengan ilmu yang kita miliki. Dan syarat dakwah itu 3. Ya, syarat berdakwah itu 3. Pertama, hendaklah dakwah itu ditegakkan karena Allah, bukan dakwah itu karena massa, bukan dakwah itu karena partai, bukan dakwah itu karena kelompok. Kita mengajak manusia untuk mengenalkan manusia kepada Rabbul Alamin, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haruslah didasari di atas ilmu. Nah, bagaimana ada seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab, ada orang yang tidak mengerti nahwu, tidak mengerti ilmu saraf, tidak mengerti grammar bahasa Arab, lalu bagaimana mungkin dia bisa berdakwah dan menyampaikan ini di hadapan halayak ramai atau umum? Tentu ini menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah musibah. Yang kita maksudkan dakwah di sini adalah bukan hanya kita berada di atas podium, tapi alangkah banyaknya orang yang dia hanya menyampaikan kepada dia, ikutlah mengaji atau duduklah di majelis ilmu atau men-share suatu permasalahan, sehingga membuat orang tergugah dan akhirnya orang ikut mengaji. Bahkan orang salah masjid, akhirnya dia katanya enak sholat di sini, besok sholat lagi lah, oh ternyata ada kajian di sini ya, didengarkan, oh enak juga, besok bawa istri kita kemari, ternyata masya Allah ya. Dan ini jalan hidayah, jalan hidayah, dan ini Allah Ta'ala menunjuki siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, dakwah harus dengan hikmah dan bijaksana serta sabar. Nah, bagaimana kita akan sampai kepada titik hikmah dan titik kesabaran kalau kita tidak berilmu? Dan yang ketiga, berdakwah haruslah melihat keadaan orang-orang. Tak mungkin kita anak SD lalu kita bahas tentang permasalahan pernikahan. Itu kan tak mungkin. Anak-anak kalian nanti kalau besar, kamu berapa istrinya? Kamu tentu tak masuk dia. Ya. Tentu dengan bijak kita. Nah, kalau misalkan ada orang yang baru masuk Islam, apa yang kita jelaskan? Tidak tentang taharah, maksud tentang rincian taharah, berselisih para ulama. Ya, apakah berkumur-kumur itu hanya sampai separuh saja, dan apakah mengusap kepala separuh saja atau sampai ke bagian belakang? Mazhab Syafi'i mengatakan begini, kata dia, Allahul musta'an, saya tidak membayangkan ini sebelumnya. Ya. Nah, tentunya kita berikan dia yang sesuai dengan dia. Diajarkan tentang masalah solat dan gerakan solat, tentang berwudu secara sederhana, dan diajarkan tauhid agar dia kembali kuat. Karena di dalam Islam juga terdapat berbagai macam firqah, berbagai macam kelompok. Nabi mengatakan, sungguhnya wa inna umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 mereka terancam api neraka. Terancam. Jelas bahasa saya? Terancam. Dia masuk surga. Hanya satu yang masuk ke surga. Nah, Nabi tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi Nabi menyebutkan suatu sifat, sehingga sifat ini bisa masuk siapapun yang terdapat pada sifat tersebut. Apa kata Nabi? Apa sifat orang yang dijamin masuk surga satu kelompok tersebut? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Nah, kalau kita merasa kita cinta kepada Rasulullah, cocokkan amalan kita dengan amalan Rasulullah. Kalau kita merasa kita adalah orang yang berjalan pada satu kelompok yang disebutkan bahwa mereka dijanjikan surga, kita cocokkan amalan kita sesuai tidak dengan amalan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka telah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tentu kita akan termasuk pada perkataan dan ucapan penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Berapa banyak orang yang bilang, oh saya punya hubungan sama Laila, Laila itu pernah dekat sama saya. Setelah dikonfirmasi, Laila kamu kenal dia? Apa katanya? Enggak tuh, saya enggak pernah. Ya, dan seterusnya. Nah, ini pengakuan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berarti. Makanya para ulama kita mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah perkaranya engkau mengaku engkau mencintai, tapi permasalahannya sudahkah kita dicintai.
Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah, ini syarat berdakwah tiga, empat. Yang pertama, berdakwah harus karena Allah. Yang kedua, harus dibangun di atas ilmu syar'i. Ini yang diwanti-wanti para ulama. Kalau kita berdakwah dan kita mengajak keluarga kita dan famili kita sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki, ini tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita berdebat sehingga kita chat, Ustaz bagaimana ini saudara saya sudah mengajak saya berdebat, loh saya layani, dan akhirnya kita tidak menyampaikan dakwah dengan bijak dan hikmah. Yang kedua, haruslah dakwah disampaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan serta kesabaran. Dan yang keempat, melihat kondisi dan situasi orang yang didakwahi. Nah, tentu di Tembilahan tidak sama dengan Selat Panjang. Selat Panjang tidak sama di Batam. Di Batam tidak sama di Pekanbaru. Tergantung tingkat pendidikan orang dan menyerap dakwah itu sendiri, menyerap ilmu itu sendiri. Akan tapi secara umum tauhid itu masuk kepada semua kalangan. Makanya di zaman Nabi Muhammad ada yang keras, ada yang lembut, ada yang menengah, ada yang jahil, ada yang tidak mengerti, ada orang miskin, ada orang kaya, semua duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum jami'ah, ini pembahasan tentang yang pertama, yaitu 4 perkara yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk pada 3 perkara. Kata beliau, i'lam, berilmulah engkau, semoga Allah berikan kepadamu rahmatnya, bahwasanya wajib bagi muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan yang muslim, mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Bukan hanya mempelajari. Maka dakwah salafiyah bukan hanya mengasaskan di atas ilmu, tapi di atas amal. Ini yang banyak kita keliru, dan ini harus saya dan kita semua berusaha untuk bagaimana mengamalkan dakwah salaf ini, mengamalkan dakwah Islam yang sesungguhnya ini. Bagaimana kita bisa mengamalkannya sehingga ketika orang melihat kita adalah cerminan, atau orang tergiur, atau orang terpengaruh, dan orang mendapatkan kebaikan ketika melihat kita. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah, ini ada muqaddimah, pembagian tentang tauhid. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid? Secara bahasa, wahada yuwahidu tauhidan. Secara bahasa, arti atau kata tauhid itu diambil dari bahasa Arab, atau kata satuannya dalam bahasa Arab namanya mufrad. Dalam bahasa Arab itu ada 3 bagian. 3 bagian maksudnya pembagian pembagian jenisnya atau cabang-cabangnya. Ada ilmu saraf namanya. Ya, diambil dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Ini yang belajar bahasa Arab tentu tahu. Kalau yang tak belajar bahasa luar biasa ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma ada 2, untuk mufrad, untuk satu tunggal, atau untuk jamak. Kalau bahasa Arab enggak, yang 2 pun dikasih rotinya. 1 dikasih roti, 2 dikasih roti, yang 3 juga. Jadi diberikan hak masing-masing. Kalian berdua itu antuma, mereka berdua huma. Kalau bahasa Inggris tidak, dia hanya you, ya you aja. You kamu sendiri, you berdua, you bertiga, dan seterusnya. You. Ya. Baik. Wahada syai'a idza ja'alahu wahidan. Yang dimaksud wahada syai', menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu satu. Nah, secara bahasa, secara syar'i, maksudnya secara istilah agama kita, dan istilah ini dibuat oleh para ulama, yang dimaksud dengan ta'rif atau definisi. Definisi itu sesuatu yang di luarnya tidak masuk ke dalam, yang di dalam juga tidak keluar. Nah, yang dimaksud secara syariat Islam artinya ifradullahi subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah, maksudnya menjadikan Allah satu-satunya, ya, satu-satunya untuk kita ibadati, bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Saya ulangi, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah tabaraka wa ta'ala, mengesakan Allah di dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah. Apa keistimewaan Allah? Allah memiliki rububiyah namanya, Allah memiliki uluhiyah, Allah memiliki asma was sifat, al asma was sifat. Ini yang dikenal dengan pembagian tauhid. Tauhid itu ada 3 pembagiannya. Ada tauhidul uluhiyah,
tauhidul asma was sifat atau tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhidul rububiyah? Tauhidul rububiyah artinya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah, menjadikan Allah Ta'ala itu satu-satunya di dalam perbuatannya. Artinya kalau ada suatu perbuatan ini, maka yang mampu melakukannya hanyalah Allah Ta'ala sendiri. Apa contohnya? Nah, atau dalam kata lain, ifradullahi subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya yang mampu bil khalqi, menciptakan, wal mulki, dan memiliki kerajaan yang maha mengatur, wat tadbir, yang maha mengatur. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh makhluk yang ada. Bahkan kita diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maksud takdir kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Nah, Allah Ta'ala menciptakan. Yang kedua, Allah Ta'ala memiliki kerajaan, kekuatan, kekuasaan, wat tadbir, dan pengaturan. Nah, kalau ada orang mengatakan, oh saya tercipta dari monyet, ya udah kamu aja dari monyet, saya enggak. Karena saya yakin yang menciptakan saya adalah Allah. Nah, kalau ada orang mengatakan wal mulk, kerajaan, saya raja di raja, saya yang paling kuat dan saya menguasai dunia ini misalnya, dan saya tidak ada percaya bahwa selain ini ada raja yang lain. Sama seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi kata Fir'aun. Nah, Fir'aun tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengakui ini bukan karena memang dari hatinya, tidak. Tapi dia ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa dialah Tuhan. Karena ketika dia hendak sedang tenggelam, apa kata dia? Ya, dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Nah, yang ketiga, wat tadbir, dan mengatur. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia mengatur alam jagat raya ini, hujan saya yang atur, ya, saya yang pindahkan, saya yang begini itu segala macam, maka itu tidak benar. Nah, zaman dahulu, zaman orang musyrikin Quraisy, orang kufar Quraisy, tidak ada yang memiliki keyakinan yang seperti ini. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang memiliki kerajaan, dan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur. Ini keyakinan orang jahiliyah. Orang jahiliyah zaman dahulu ini keyakinannya. Tapi orang zaman sekarang sampai percaya Allah Ta'ala pun tidak. Ya, orang ateis dan semacamnya. Tentu ini dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah, orang-orang di zaman dahulu mereka tidak ada yang mengingkari hal ini. Orang kufar Quraisy tidak mengingkari hal ini. Nah, masalah mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembagian yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Apa arti tauhidul uluhiyah? Tauhidul uluhiyah artinya mengesahkan Allah, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati dengan benar. Allah Ta'ala saja yang wajib diibadati. Nah, orang-orang kafir mereka tidak menerima ini. Mereka menjadikan patung-patung yang mereka ukir, patung-patung yang mereka buat, ya, lalu mereka sembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka jadikan ini sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dahulu bangsa Arab tidak mengenal patung, kecuali ketika seorang Arab yang jahil, yang tidak berilmu, dan dia dianggap baik oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu, dia berangkat ke negeri Syam. Namanya Amr bin Luhai. Dia berangkat ke Syam, dia melihat orang-orang di Syam, di daerah Suria, daerah Palestina, daerah Suria dan sekitarnya. Dia melihat orang ini menyembah patung. Kata dia, bagus juga Tuhan orang ya. Lihat perasaan, bagaimana perasaan. Jadi beragama itu bukan dengan perasaan, dia beragama dengan dalil. Ya. Nah, makanya mengenal agama Islam juga dengan dalil. Ma'rifatul Islami bil adillah. Mengenal agama Islam ini dengan dalil, bukan dengan feeling, bukan dengan rasa-rasa, bukan dengan insting. Kalau masak bisa pakai insting, kira-kira garam kurang nih tambah,
Itu bisa, tak enak pun bisa diluluhkan semuanya. Ya, bisa dimasuk dalam perut. Dan agama tidak bisa. Harus dengan dalil. Ya, dan tidak semua dalil bisa diterima kecuali apa yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Orang zaman dahulu juga haji. Orang jahiliyah zaman dahulu haji. Tapi lafaz haji mereka, lafaz talbiyah mereka berbeda. Ada perbedaan sedikit. Kata mereka, la syarikalak illa syarikun huwalak. Ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak illa syarikun huwalak. Artinya tiada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau buat ya Allah, atau sekutu yang menjadi sekutu engkau ya Allah. Jadi mereka mensekutukan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini tauhid yang kedua. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat, ya, mengesahkan Allah tabaraka wa taala, menjadikan Allah taala maha esa, tunggal, satu-satunya di dalam nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama, Allah juga memiliki sifat-sifat. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhidul asma was sifat? Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Ifradullahu bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nama-nama dan sifat Allah, bagaimana cara memahaminya? Kata beliau, ifradullah, mengesahkan Allah di dalam nama-nama yang telah Allah berikan namanya. Jadi huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Siapa memberi nama itu? Allah. Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Siapa yang memberikan nama ini? Sifat ini? Allah. Ya. Kemudian wa wasafa bihi nafsah, dan apa yang Allah tabaraka wa taala sifatkan bagi dirinya sendiri. Fi kitabihi, dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Wadzalika, caranya adalah bi itsbati ma atsbatahu li nafsihi, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, tanpa adanya tahrif. Tahrif artinya penyelewengan. Wala ta'til, penghilangan. Min ghairi takyifin, atau tidak membagaimanakan. Wala tamthil, dan tidak pula memisalkan. Tahrif artinya menyelewengkan. Misalnya tangan di sini katanya bukan tangan Allah, tapi tangan di sini adalah kekuasaan Allah. Ini tidak benar. Tangan Allah ya tangan Allah. Bagaimana caranya atau bagaimana bentuknya? Kita tidak ta'til, tidak menyelewengkan maknanya, atau tidak menghilangkan namanya, dan tidak membagaimanakan bagaimana tangan Allah, dan tidak pula memisalkannya. Oh, tangan Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini. Itu tidak ada memisalkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman berada di atas arasy, maka kita tidak boleh mengatakan arasy Allah taala ini dengan mengatakan atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Ala wartafa'a, tinggi, ya, dan naik. Nah, kita tidak boleh mentaktil. Mentaktil artinya menghilangkan maknanya. Artinya seperti orang mengatakan kita tidak mengetahui makna yadullah, tangan Allah itu, atau yang dikenal dengan al-mufawwidun, ahli tafwid. Artinya mereka hanya menyebutkan nama tanpa ada sifat. Ini tidak dibenarkan. Nah, ini sama seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang pengikut Jahm bin Safwan. Dia mengatakan laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'un bila sam'in basirun bila basar. Ya, apa kata orang Arab Badui mensifati Jahm bin Safwan? Kata dia, Jahm bin Safwan ini telah gila. Kenapa? Idh yusammi ilahahu,
dikatakan ilahnya Tuhan dia sami'un bila sam'in, maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran, maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Nah, itu gimana caranya itu? Ya, Allah mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Tentu pening kita. Wah, enggak sanggup ya. Allah maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Tapi kalau kita katakan Allah maha mendengar, sesuai pendengaran Allah Ta'ala, sesuai dengan kelayakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa dimisalkan, oh pendengaran Allah seperti ini, bagaimana pendengaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti kita memahami hadis tentang innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia fi nisfi atau fi thuluthi al-lailil akhir. Nabi SAW menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Apakah seperti orang mengatakan kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala turun berarti langit kosong? Tidak. Ya, tidak. Kalau kita katakan Allah turun ke langit dunia lalu kosong arsy, berarti kita mensamakan antara kita dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk saya tinggalkan kursi ini, kosong dia. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak. Maka kita katakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa difikirkan oleh akal kita, karena dia perkara yang gaib. Nah, Nabi juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan tadnu asy-syamsu, ya, bahwasanya matahari akan didekatkan kelak qadra mil, sekitar 1 mil. Ada orang yang keringatnya itu sampai menenggelamkannya. Ada sampai mata, sampai telinga, sampai bahu. Nah, tentu kita mengetahui orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berdekatan. Kenapa yang di sini tenggelam dengan keringatnya, yang di sini tidak? Ya kan? Itu banjir semuanya kan gitu. Itu kita gimana cara memikirkan? Maka perkara yang gaib ini kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita mengetahui maknanya. Tangannya sudah kita mengerti maknanya, dah tahu. Tidak perlu kita membagaimanakan tangan Allah atau kita hilangkan pula nama. Oh, tangan itu tidak ada, bukan tangan sebenarnya. Jadi maknanya apa? Pokoknya tangan. Kita tidak tahu arti tangan itu apa. Ini juga sama dengan ta'til, menghilangkan maknanya. Nah, kemudian kata beliau, al-asma' was sifat, memahami nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini tauqifiyatun. Tauqifiyah artinya sifatnya menunggu berita dari langit. Kalau tidak ada berita dalam Al-Quranul Karim, tidak ada berita dari hadis Nabi SAW, tidak boleh kita memandai-mandai. Tidak boleh memandai-mandai. Tidak boleh kita berkata tanpa ilmu. Allah yang mengatakan Allah memiliki penglihatan, wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama menetapkan yatawaqqaf ala ma warada fil kitab was sunnah bi itsbati, ya, cara kita memahami nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sifatnya menunggu dalil dari langit. Ya, maksudnya menunggu dalil dari langit ini dalam Al-Quran ada tidak penjelasannya? Dalam hadis Nabi ada tidak? Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang kita tuduh adalah akal dan fikiran kita, bukan Al-Quran yang tidak menyebutkannya atau hadis Nabi SAW yang tidak menyebutkannya. Makanya para ulama kita mengatakan ketika sangat takjubnya mereka melihat karya ilmiah daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang membantah orang-orang filsafat Yunani, yang membantah ilmu kalam, yang membantah orang-orang yang tidak sesuai dengan perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang as-sufiyah dan semacamnya. Apa kata sebagian para ulama? Sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah membuat bantahan pada setiap permasalahan yang ada, kata beliau, dalam permasalahan syubhat dan semacamnya. Fa in lam tajid, apabila engkau tidak mendapati, fa'lam anna ad-dha'fa fik wa laysa fi kaun Ibn Taimiyah lam yakfi Ibn Taimiyah lam yaktub lahu jawaba. Kata beliau, kalau engkau mendapati ada suatu syubhat, lalu engkau membaca buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
maka niscaya engkau akan dapati jawaban terhadap syubhat itu. Karena beliau saking menguasainya ilmu itu, saking menguasai ilmu itu, bukan hanya menguasai ilmu Islam, tapi bahkan tentang Taurat dan Injil. Bahkan beliau mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru, dan sangat ahli sekali. Karena dia sudah membaca seluruhnya, apa kata sebagian para ulama, jika engkau tidak mendapati bantahan terhadap satu syubhat yang dikeluarkan, fa'lam, yakinlah, sadarlah bahwa kelemahan terdapat pada dirimu. Kelemahan terdapat pada dirimu. Bukan permasalahannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah belum menulis jawabannya. Dan antum kalau mau melihat bagaimana kelas daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka lihatlah buku untuk tesis S3 Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda tentang Al-Jawab At-Tafsili, Al-Ajwibatut Tafsiliyah, kalau tidak salah saya seperti itu. Jawaban terperinci terhadap syubhat-syubhat tentang al-asma' was sifat dari karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Antum bisa bayangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah membuat buku, datang Ustaz Firanda hafizahullah taala belum mencabut dan menjadi tesis dari bahasannya. Coba lihat, jadi doktor orang gara-gara mengambil ilmu dari kitab beliau. Nah itu tentu pakai bahasa Arab. Kalau diterjemahkan tentu kata-katanya nggak cukup, ya, kata-kata bahasa Indonesia itu tidak cukup untuk menggambarkannya, ya, tidak cukup. Kita katakan tidak cukup karena memang kita yang belajar bahasa Arab, kita menyelami makna daripada ucapan-ucapan tersebut. Nah, yang pertama, menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum, dalam hadis riwayat Muslim, innakum satarawna rabbakum iyanan. Nanti kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian secara nyata. La tudarruna fi ru'yatih, atau la tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Allahu akbar. Di dunia ini kan kita tidak bisa melihat Allah. Bahkan Bani Israel atau Nabi Musa minta perlihatkan Allah tabaraka wa taala. Ya, karena ulah daripada Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Ya, kelakuan mereka yang sangat luar biasa. Diperintahkan untuk menyembelih sapi, bukan sapi yang disembelih. Macam mana warnanya? Hampir mereka tidak dapat menyembelih sapi tersebut. Dan begitulah tipikal daripada orang-orang Yahud tersebut. Nah, kemudian wa nafyu, menafikan apa yang Allah tabaraka wa taala nafikan bagi dirinya dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak sinah, tidak mengantuk dan tidak pula apa? Tertidur. Ngantuk itu bagaimana? Permulaan sebelum ngantuk apa namanya? Menguap pun tidak. Menguap pun tidak. Allah Ta'ala tidak menguap. Ya. Min ghairi tahrifin. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan sinah. Sinah itu kan permulaan ngantuk. Oh, itu bukan permulaan ngantuk namanya. Lalu naum apa? Tidur apa? Oh, tidur bukan tidur. Lalu bagaimana kita memahaminya? Wala ta'til, tidak menghilangkan maknanya. Wala takyif, tidak membagaimanakan. Allah turun ke langit, lalu bagaimana? Tidak perlu kita tanyakan. Allah turunnya sudah sesuai dengan kemahabesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tamthil, dan tidak membagaimanakan. Bagaimana sifat Allah Ta'ala itu? Bagaimana cara Allah turun? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum pun kalau turun dari atas, terjun ngambur pun tidak ada masalah. Iya kan? Antum pernah kalau berenang nggak? Berenang pernah nggak? Berenang di mana dulu? Atau sungai sini tentu turun tak perlu pakai ini lagi, pakai tangga. Langsung buka celana baju, langsung masuk ke dalam. Kalau di kolam renang biasa juga seperti ini. Ada kadang orang tangga, ada orang langsung nyebur dan semacamnya. Ya, ada orang rumahnya pakai lift, naik ke atas pakai lift, ada eskalatornya. Ya. Nah, ini kan tentu naik juga. Itu tidak kita ditanyakan, tidak ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda
Berbicara tentang makhluk ini saja berbeda, apalagi berbicara tentang sang Khalik, apalagi sampai membandingkan antara sang Khalik dengan sang makhluk, tentu berbeda sekali. Nah, inti daripada pembahasan ini adalah tentang tauhidul rububiyah, tauhidul asma' was sifat, tauhidul uluhiyah, dan insyaallah taala kita akan masuk insyaallah mungkin pada pertemuan yang lain tentang 3 permasalahan ini. 3 permasalahan kita belum masuk nih, baru mukaddimahnya. Jadi baru berilmulah, semoga Allah merahmatimu. Ya, wajib bagi kita mempelajari 3 perkara. 3 perkara itu belum kita sebutkan lagi. Ini baru mukaddimahnya saja. Sebagaimana amanah ilmiah di dalam kitab ini, muqaddimatun qabla syarhil masail ats-tsalatsah. Ini mukaddimah permulaan untuk mensyarahkan 3 permasalahan yang akan datang. Ini tabila pula kita jumpa lagi. Tentu kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kita minta mandi-mandi. Baik, sampai di sini pertemuan kita ma'asyiral ikhwah. Saya kemari sebenarnya saya merasakan ini rumah saya yang kedua. Makanya saya telepon ikhwah, kalau saya ke Tembilahan itu tidak ada undangan khusus. Bang Andi atau yang lain, saya mau ke Tembilahan, jadwalnya kosong, saya mau ngisi. Dah itu aja. Itu saya bisa. Atau saya katakan, oh saya tidak bisa nih ke Tembilahan karena saya sibuk. Tidak ada masalah. Tidak ada istilahnya, oh tidak bisa karena kita sudah ini itu sekarang itu. Tentu saya tidak bisa seperti itu. Saya seperti pulang ke rumah saya sendiri. Ya, kemarin ini rumah nomor 2 atau nomor 3. Ya, ini saya saking nyamannya saya di sini dan saya menikmati dengan ikhwan sekalian bisa menikmati hidup di sini dan dengan kawan teman-teman di sini. Dan terima kasih jazakumullahu khairan atas hidangan yang sangat lezat ini, dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia dan kumpulkan juga di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak. Dan di surga kita tidak lagi minum-minum yang biasa, tidak lagi minum-minum yang biasa, bisa berkumpul seperti bisa. Di surga nanti ada pasar Jumat, bukan untuk berkumpul untuk sholat Jumat, tidak, ada pasar Jumat di mana orang-orang bisa berkumpul di sana. Oh, masya Allah, fulan, Allahu Akbar. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang saleh. Nah, jadi kita berkumpul janganlah terlalu jauh, betul. Kedai kopi boleh, tidak ada masalah. Tapi tengok kawan-kawan kita kumpul siapa, ya. Dan ingatkan yang jauh mendekat, merapat. Tidak di majelis ini, di majelis yang lain kita hadiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.